Keutamaan Ramadan itu mesti dimanfaatkan untuk lebih banyak mendulang pahala, yaitu dengan memperbanyak sedekah, sholat malam hingga tadarus Al-Quran. Demikian tausiah disampaikan Ustadz Dr. Andus Ilham Mashkuri Hamdi di jeda tarawih malam ke-10 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Khairat Jalan Batu Benawa, Banjarmasin, Tegah, malam Senin 9 Maret 2025. Keutamaan Ramadan ini mesti dimanfaatkan untuk lebih banyak mendulang pahala, yaitu dengan memperbanyak sedekah, sholat malam hingga tadarus Al-Quran. Keistimewaan bulan Ramadan tercantum di sejumlah ayat Al-Quran, salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 185. Selain berfungsi sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas dari hukum, yaitu berbicara persoalan syariat Islam yang berkaitan dengan hukum. Al-Quran sebagai penjelas bermakna memperteguh keimanan. Kehadiran Al-Quran adalah mengokohkan fitrah manusia untuk bertauhid kepadanya. Oleh karenanya, umat Islam hendaknya senantiasa berpedoman kepada Al-Quran sebagai pembimbing menuju kebenaran dan menenteramkan jiwa, agar selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan Ustadz Dr. Andus Ilham Mashkuri Hamdi di jeda tarawih malam ke-10 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Khairat Jalan Batu Benawa, Banjarmasin Tengah, malam Senin 9 Maret 2025. Yang menunjukkan tentang fungsi bulan Ramadan itu dapat kita lihat pada ayat ke-185 dari surah Al-Baqarah. Ayatnya berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan petunjuk kita. Dia sebagai huda. Wa bayyinatin minal huda. Quran menjelaskan tentang bagaimana wahyu-wahyu sebelumnya, apakah dipalsukan atau tidak, dibujuratkan oleh Al-Quran. Wabayyinatin minal huda. Fungsi ketiga dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Dia yang membedakan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk. Dari penggalan ayat ini jelas bahwa Allah memberitakan di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Ustadz Ilham Mashkuri Hamdi berharap umat Islam kada terjebak dalam upacara-upacara keagamaan namun melupakan hakikat nilai beragama. Inilah yang ditawakan ayat-ayat Al-Quran dari ayat 183 sampai 188. Namun mulai ayat 186 yang telah dijelaskan diharapkan akan menambah wawasan dan menambah nilai-nilai tentang puasa Ramadan yang dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Jiwa kita, hati kita dikosongkan oleh tarikan-tarikan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri seseorang sudah kosong dari tarikan-tarikan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki kesiapan untuk menerima kehadiran Al-Quran itu. Ini repotnya kalau sebagian kita belum paham kaitannya. Jadi bukan sekedar puasa, tidak makan, tidak minum, selesai masalah. Tidak. Ada upaya kita membersihkan kecenderungan diri kita dari tarikan-tarikan selain Allah. Kalau diri kita kosong, dalam bahasa ilmu psikologi itu detachment, mengosongkan diri kita dari kecenderungan selain daripada Allah, maka Al-Quran berparah. Quran jadi jamuan bagi diri kita. Rugi orang yang tidak menghadiri jamuan Allah. Rugi lagi, lebih rugi lagi kalau orang mendatangi jamuan Allah tapi kadang-kadang menikmati jamuan Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah kemampuan diri kita untuk menyerap nilai-nilai agama. Bahaya dalam beragama itu apa? Kalau kita hanya melihat dari sisi lahiriah,
Orang terjebak kepada pragmatisme, orang terjebak hanya pada upacara-upacara semata-mata dalam beragama, tapi lupa hakikat beragama, nilai beragama. Ini yang ditawarkan oleh ayat-ayat Al-Quran dari 183 sampai ayat 188 dari surah An-Nisa. Waktu kita terbatas menjelaskan itu. Saya kira satu ayat ini saja di 186. Mudah-mudahan menambah kewawasan kita, mudah-mudahan menambah kejiwaan kita tentang nilai-nilai puasa Ramadan dikaitkan dengan turunnya Al-Quran.